Tapi nama Jamwas disebut-sebut Amirianto, nama Jamwasnya disebut-sebut. Tapi yang ngidangin Jamwas juga. Ya kan lucu ya, gitu ya. Lucu ya, lucu teman-teman ya. Inilah wajah Kejaksaan Republik Indonesia ya. Jadi kalau saya skeptik, kalau saya selalu bicarakan oknum di situ, dan kalau saya ragu dengan komitmen atau video-video dari Jaksa Agung, tolong jangan heran. Karena kenapa? Jaksa Agung itu kan kalau ngomong kan enak ya kan, ngomong kan nggak pakai otak. Kenapa? Ngomong nggak pakai otak ya asal nyerocos. Hukum akan tajam ke atas ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saudara-saudara saya tercinta, saya nggak tahu berapa lama Quotient TV akan bertahan ya. Tapi selama itu bertahan dan saya ada, saya akan selalu membuka dan saya akan selalu membongkar inilah apa yang sebenarnya terjadi kepada aparat penegak hukum seperti Ferdi, tetapi di kejaksaan, teman-teman ya. Jadi kalau Ferdi Sambo adanya di kepolisian, sekarang saya mau membongkar sosok-sosok jaringan-jaringan di kejaksaan. Kejaksaan Agung, teman-teman ya. Agung. Kenapa? Ini saya akan mau bilang keterlibatan jenderal-jenderal. Jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3, ya bintang kejora nih. Bintang-bintang terlibat lokasinya di video ini ya. Jadi bantu share video ini biar seluruh masyarakat Indonesia tahu ya, tahu jerohannya Kejaksaan itu kayak gimana. Supaya mereka apa? Kejaksaan Agung tuh nggak mau ini dibongkar, nggak mau ya. Saya tuh sudah dibungkam sebelumnya untuk tidak berbicara lah, ono lah, inilah. Tapi teman-teman ya, karena saya sudah janji untuk membuka, saya akan buka. Ya, saya juga sudah, kalau teman-teman lihat, saya sudah dikriminalisasi lagi, nambah lagi yang baru. Ya, jadi kalau kemarin saya ini kena 4 tahun 6 bulan, dibilang pemalsuan, sekarang ITE nih mulai beruntun nih ya. Pertama waktu itu yang AKBP Pujiarto, terus kedua nih Hendy Surya nih tiba-tiba bisa melapor. Wes, hebat. Penjahat kelas kakap yang semua orang tahu dari Sabang sampai Merauke. Tetapi melaporkan lawyernya, lawyer yang mewakili korban dilaporin ya atas pencemaran nama baik. Saya juga bingung itu. Bagaimana kok penjahat kelas kakap masih punya nama baik nih ya. Tapi inilah dagelan, makanya teman-teman, ini dagelan. Kenapa? Laporan polisi itu menurut saya hanya didesain untuk dengan satu tujuan saja, membungkam Alvin Lim. Agar supaya apa? Quotient TV ini tidak ada. Ya, jadi kalau Quotient TV tidak ada, teman-teman bisa cari alternatifnya di TV-TV lain. Nanti akan saya tampilkan, video ini akan saya berikan ke channel-channel YouTube lain, supaya kebenaran dan keadilan ini tidak dibungkam. Jangan sampai dibungkam ya. Jangan berhenti di Alvin Lim ya. Jadi saya minta kepada teman-teman, pada rekan-rekan advokat yang lain, ayolah ada keberanian. Jangan cuma Alvin Lim aja. Ya jangan cuma Alvin Lim, jangan cuma Kamarudin, jangan cuma Deo Lipa. Ayo yang lain berani speak up di situ ya. Hal yang sama kalau kita lihat, Kamarudin dan Deo Lipa ini sudah mulai diem nih. Ya ternyata selidik punya selidik, Mabes ternyata udah bikin laporan polisi terhadap mereka. Kok lucu ya, orang dibilang ada kebebasan berpendapat tapi selalu ditusuk pakai apa? Undang-undang ITE, dan orang kelihatannya takut gitu masuk penjara ya, takut untuk dikriminalisasi teman-teman. Ini yang bikin saya sedih ya, ini yang bikin saya sedih teman-teman. Tadi siang saya baru ketemu dengan saudara saya, teman saya, sahabat saya, ya yang walaupun agamanya lain, sukunya lain, beliau adalah orang Bali, yaitu saudara Jering. Tadi saya ketemu di Hotel Hilton. Saya bilang, Bang, mantap abang, vokal sebelum-sebelumnya. Ayo bang kita podcast bareng. Jawaban beliau,
Aduh, saya belum bisa bro. Di situ bro, saya lagi masih bebas bersyarat. Waduh, saya juga nggak enak nih sama istri nih, udah janji nih. Wah ya udah deh ya. Jadi saya tahu beliau itu orang yang berani speak up his mind ya. Tapi kelihatan nih kalau oknum-oknum ya pemerintah ini menggunakan hukum ini untuk menjerat, kasihan juga ya orang-orang atau pihak-pihak tertentu itu harus dibungkam seperti itu. Dan ternyata sahabat saya Jering bukan satu-satunya teman-teman ya. Jadi Om Lius juga sama. Saya tanya, Lius nggak ngomong vokal? Aduh, masih ada laporan polisi satu ya tentang makar. Belum di SP3 bro Alvin katanya. Dan saya lihat juga berita ya, akan ada demo di situ di bulan September ini. Demo itu dipimpin oleh menantunya Habib Rizik. Terus saya bingung kan, saya tanya sama teman saya, "Oi, lu tahu nggak kenapa kok Habib Rizik nggak demo? Biasanya doi itu paling getol dan paling berani duluan itu kalau demo bersuara itu beliau tuh duluan itu. Saya lihat kan kalau saya kan suka lihat-lihat berita ya teman-teman ya. Ternyata dibilang, oh masih pembebasan bersyarat, masih dalam parol istilahnya. Waduh, ternyata ya. Jadi banyak orang itu dibungkam ya, termasuk teman saya kemarin Ahmad Dhani yang saya ketemu minggu lalu pun sama nih, baru keluar kelihatannya ya masih ada laporan polisi yang menjerat sehingga membuat mereka, membuat nyali mereka, membuat keinginan mereka, membuat hati mereka yang seharusnya berbicara jadi diam teman-teman. Sebenarnya yang rugi di sini adalah masyarakat ya. Kalau boleh saya bilang, yang paling dirugikan adalah masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat tidak bisa mendapatkan informasi yang keseluruhan di situ. Ya, yang mereka dapat ini hanyalah pencitraan-pencitraan aja, teman-teman. Oke, lanjut kita ke video Fedy Sambo versi Kejaksaan Agung. Wah, Fedy Sambo versi Kejaksaan Agung. Jadi gini teman-teman ya. Kalau di video sebelumnya, serial 1, serial 2, saya bicara tentang serial tentang Kejaksaan Agung Sarang Mafia. Jadi kalau yang pertama itu kemarin saya beritahukan bagaimana ada oknum jaksa Jakarta Selatan, jaksa DKI sih itu sebenarnya dia kerjanya di Kejati itu. Nah yang kedua saya kemarin itu bongkar rekaman Jampidum ya, rekaman oknum Jampidum. Oknum Jampidum yaitu Dir, Tipit, Kamnek dan tindak pidana umum lainnya. Yaitu apa yang mau saya bongkar teman-teman, simple. Hari ini saya mau bongkar tentang Fedy Sambo versi Kejaksaan Agung. Di mana teman-teman mau tahu? Jadi ini dari orang-orang yang berperkara, diduitin di situ ya. Nah, modus mereka adalah yang pertama adalah untuk penangguhan penahanan. Jadi mereka ini sudah menerima 500 juta untuk penangguhan penahanan. Jadi kalau Jampidum, teman-teman ya, jenderal-jenderal Jampidum, Jamwas itu tidak main sendiri. Itu selalu ada kaki tangannya. Ya, mereka pintar nih. Mereka pintar ya. Oknum-oknum ini selalu ada kaki tangannya teman-teman. Nah, saya mau ceritakan tentang yang spesifik kasus ini nih. Biar teman-teman jelas ya. Nanti teman-teman akan lihat bagaimana nama-nama tersebut disebutkan di dalam rekaman. Ya. Jadi waktu itu Jamwasnya Amirianto. Nama Amirianto disebut dalam rekaman teman-teman ya. Dan juga informasinya ada keterlibatan sampai Jaksa Agung ini teman-teman ya. Jadi ini ada sebuah kasus di mana kasus ini melibatkan kopi kapal api. Ya, jadi ada anaknya kopi kapal api namanya Chris Stephen Margonoto. Chris Stephen ini taruh uang 20-an miliar untuk nanam modal di tambang ya, tambang di Morowali di Sulawesi. Nah mereka bikin ada sengketa nih, ada sengketa.
Jadi kalau saya lihat sebenarnya klien saya ini yang bernama Christian Halim, ini nggak ada niat untuk mencuri atau menipu atau mencurangi ya. Tapi memang si Chris Stephen ini lulusan luar negeri, orangnya agak polos sih kalau saya lihat ya. Dia ini seharusnya kan yang namanya mau kasih duit itu harusnya diminta dulu, dikasih lihat dulu dong. Mana perinciannya? Nanti mau bikin apa ini? Bagaimana? Dibikin dulu harusnya perjanjian hitam di atas putih. Ini kagak ada perjanjian hitam di atas putih. Udah pokoknya bangun ya. Ya, yang namanya orang bangun ya dia punya pemikiran sendiri, si developer, si Chris Stephen punya pemikiran sendiri yang ternyata nggak matching di sini ya. Jadi pokok permasalahan. Tapi terlepas dari materi, kita nggak mau bahas materi teman-teman. Siapa benar, siapa salah. Kita nggak usah bahas itu. Karena kenapa? Yang kita mau bahas di sini adalah oknum kejaksaan dan prakteknya ya. Jadi apa? Alvin tidak mau dibilang menciptakan hoax, memberitakan berita bohong, mencemarkan, tidak ada ya. Kita ini hanya mau supaya masyarakat belajar dari real story, dari real case, kasus asli ya, yang saya tangani sendiri teman-teman ya, yang saya tangani. Jadi gini teman-teman, singkat cerita, Christian Halim ini ditangkap di Polda Jawa Timur dan memberikan kuasa ke Alvin Lim, ke LQ ya, berikan kuasa nih di sini. Nah, kita lakukan secara hukumnya ya. Jadi kalau LQ ini terkenal, kami ini strategi kami baik dalam pembelaan teman-teman ya, maupun dalam memberikan counter berita. Nah, desak punya desak, lihat punya lihat, ternyata kusuk keluarga dari Christian Halim juga menghubungi atau komunikasi dengan lawyer lain teman-teman ya. Saya informasikan aja. Jadi lawyer tersebut bernama Natalia Rusli. Ya, jadi dia hubungi nih, ketemuan dengan Natalia Rusli di situ. Bicara dengan Natalia Rusli dan ternyata teman-teman terjadilah penyerahan uang ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat nanti videonya ini, biar video ini nanti dimasukin di dalam jadi ini video ini dimasukin di dalam video tersebut ya. Jadi ada seseorang teman mana sebelum menjadi ses Jampidumnya nih yang terima duit sesnya ya. Jadi biasanya Jampidum tuh nggak mau tangannya kotor teman-teman ya, dia selalu suruh anak buahnya. Jadi anak buahnya juga pintar ya, bintang 2-nya nggak, dia pakai kron melalui advokat lain. Ditunjukkanlah oleh Natalia Rusli sosok dari Jampidum ini teman-teman, dari ses Jampidum. Ses ini kalau anggap ya teman-teman ya, supaya teman-teman ada pengertian nih yang nggak ngerti kejaksaan. Paling tinggi kalau di kepolisian Kapolri namanya, di kejaksaan paling tinggi Jaksa Agung. Di bawah Jaksa Agung ada yang namanya Jampidum. Di bawah Kapolri ada yang namanya Kabareskrim, sama-sama bintang 3 nih. Ya, kalau Jampidum punya wakil bintang 2 namanya Ses Jampidum. Kabareskrim punya wakil juga Wakabareskrim namanya. Jadi seolah-olah nih Ses Jampidum ini selevel, sekelas, setingkat dengan Wakabareskrim lah istilahnya lah. Bagi teman-teman yang ngerti nih tentang level-level dan kepangkatan ya. Supaya kita agak cerdas dikit teman-teman. Jadi ses jam ini datang ketemu. Temuan juga nggak di tempat-tempat ece-ece. Nggak, kayak warung itu nggak mau. Atau di kantornya, kagak. Di hotel mewah. Ini kalau teman-teman lihat, ini adalah di Hotel Grand Hyatt. Ada sebuah restoran yang bernama Sumire. Ya, restoran Jepang di sini. Serving Wagyu steak. Ya, jadi ini resto kelas atas lah di situ teman-teman ya. Oke, singkat cerita teman-teman diberikanlah sejumlah uang 500 juta ya. Nah, apa yang dilakukan dengan 500 juta itu? 500 juta itu diiming-iming bahwa akan ada penangguhan bagi si Christian Halim. Ya, Christian mamanya ketika tahu, anak saya mau lepas
500 juta. Ya udahlah, akhirnya dibayarlah itu 500 juta kepada Natalia Rusli, teman-teman ya. Diberikan uang itu kepada Natalia Rusli 500 juta. Nah, singkat cerita, hari yang ditentukan tiba yaitu tahap 2, di mana seharusnya anaknya lepas di kejaksaan. Ternyata anaknya nggak lepas di kejaksaan di situ ya. Jadi teman-teman, oknum-oknum juga bisa meleset ya. Tujuannya apa? Mau meres lebih banyak duit mungkin ya di situ ya. Kita nggak tahu nih teman-teman ya. Nah, selidik demi selidik ternyata ada WA menyusul. Nah, ini WA-nya ya, bisa dibaca sendiri WA tersebut. Saya tayangkan nih di screen biar teman-teman bisa lihat nih, dibaca di situ. Di screen ini dibilang, Ci udah kontak nggak bisa. Kalau oke pegangin 100 lembar. Ini maksudnya 100 lembar uang $1.000 teman-teman. Jadi kalau $1.000 itu, $1 itu 10 juta. Ya, kalau $1.000 Singapura. Jadi $1 Singapura. $1 Singapura itu kan 10.000. Nah, ini $1.000 Singapura. Jadi $1.000 Singapura diminta 100 lembar. Jadi dia minta nih 1 miliar lebih nih di situ. Terus dijawab oleh Bu Shirley, kita nggak mampu kalau segitu. Jadi udah keluar 500 juta, dibilang minta lagi di sini ya 1 miliar. Dan di sini Natalia Rusli juga menyebut-nyebut Jaksa Agung nih disebut. Jadi dibilang agak sulit, kenapa? Karena lawannya ini Jaksa Agung katanya. Jadi dia harus ngasih uang lebih banyak untuk nyogok ke atas gitu ya. Jadi penyampaiannya dibilang seperti itu. Ya udah dia bilang nggak bisa kalau gitu, dia minta uangnya balik. Nah, ketika minta uangnya balik pada kabur teman-teman ya. Jadi Natalia Rusli juga kabur, sesnya juga dikejar-kejar sama si Ibu Shirley ini juga menghindar teman-teman. Sampai akhirnya Bu Shirley nangis-nangis minta tolong sama saya untuk diproses. Akhirnya saya proses, saya bikin laporan polisi dan saya viralin di situ teman-teman ya. Saya bikin laporan polisi, saya viralin. Nah, awalnya Ses Jampidum dan teman-temannya nggak mau ngaku. Jadi mereka nggak mau ngaku bahwa mereka terima uang itu dari Natalia Rusli. Ya. Nah, tapi ini ada video, ada rekaman suara. Nih, teman-teman dengar ya. Jadi rekaman suara ini 5 menit 29 detik ini didengarkan. 5 menit 29 detik. Iya, pagi Bang. Iya. Iya. Aduh, ini saya punya. Iya. Iya. Supir. Belum ada. Pagi-pagi dia bukan demam katanya. Terus ini, waduh saya bilang jangan dulu masuk lah. Takut COVID. Agak-agak meriang. Iya. Saya khawatir. Ya saya ini nggak apa-apa. Nggak daftar supir Bu. Begini, bisa ketemu di kantor aja. Saya juga baru paham ke tadi malam, sepertinya Ibu bukan materi yang dibutuhkan, yang untuk ya, jadi kita kayaknya lebih ini, karena saya dengar juga Ibu pernah ketemu Pak Amirianto kan, yang Pak Jamwas. Nah, tadi malam itu saya dikontak, sepertinya makanya kita bicarakan biar jalan keluar yang Ibu maksud itu bisa ketemu ya. Nanti cuman kayaknya jangan di kantor deh Bang ya. Jangan di kantor kayaknya ya. Malah jangan di kantor. Malah gak enak Bu, saya malah kalau saya di luar kan nanti orang nanti bilang apa lagi. Kalau di kantor kan kita, kalau Ibu memang yang dimaksud bantuan-bantuan yang sifatnya bagaimana proses-proses itu ya kan secara formal kantor saya ini mau sesuai dengan saya prosedur. gitu kan. Kalau di luar malah kita dikira apa lagi nanti kan. Oh, enggak Bang, soalnya itu apalagi Ibu juga nanti mempengaruhi saya. Enggak. Dikira nanti ini. Bang, soalnya saya juga kan, apa maksudnya? Bang, halo. Iya. Iya, Bang, iya. soalnya saya juga masih yang saya harapkan sih kerugian saya gitu loh Bang. Bisa kembali. Iya, saya paham. Makanya itu saya paham. Saya pasti bisa carikan Ibu bagaimana. Kan kalau itu tadi malam saya bilang nanti kita coba ini, tapi Ibu bilang bukan itu, ada ininya kan. Makanya
coba kita nanti di kantor supaya saya juga lebih enak. Kalau di luar saya kan pasti salah saya. Nah, jadi Setiabudi aja Pak. Gitu. Nah, saya di rumah. Bang, kita di Setiabudi aja boleh nggak? Halo, Bang. Gimana Bu? Yuk. Di Setiabudi aja boleh nggak? Setiabudi. Setiap. Iya, di Setiabudi di Starbucks itu Bang. Enggak, pas, aduh saya enggak ini Bu, enggak apa ya, saya di luar kantor itu jam dinas, terus bicara masalah kantor, nanti pasti sudah salah saya. Tidak apa-apa kok Bu, sebentar aja pagi-pagi ini. Di ruangan saya aja di Datun itu, di sistem Datun. Nanti. Aduh, saya nggak enak ke sana Bang. Masa Ibu justru aman kan kalau di kantor kita bisa itu anunya memang apa pelayanan publik. Kalau kantor kan memang pelayanan publik kita ini itu menerima siapa saja kan kalau di kantor. Tapi kalau kita di luar sudah salah kita bicara masalah kantor tapi di luar. Oh, enggak lagi gitu. Mungkin saya nggak mau bicara masalah kantor kali Bang ya. Iya, tapi saya kan terikat saya. Saya kan masih jam dinas. Saya pasti terikat dengan kantor saya, Bu. Ya kalau nggak nanti Abang jam istirahat aja, Bang. Halo? Saya masih jam istirahat aja, nggak apa-apa jam. Jam 12 gitu, Bang. Paling. Coba dulu nanti saya Iya. Enggak, kalau Ibu memang apa maksudnya ingin mendapatkan jam barang, semuanya lebih cocok kalau kita bicarakan di kantor. Nggak usah sih, kayaknya kalau ke situ udah nggak usah deh Bang. Oh, iya. Toh juga saya udah jalan sidang kan? Toh juga kan kami memang sudah jalan sidang kan? Iya. Iya. Kan nanti. Ya sudah, kalau memang itu nanti coba saya lihat dulu. Karena saya juga ini kan harus melihat kewajiban saya sebagai pegawai. Iya, kalau abang pelayanan. Iya, kalau abang pada masyarakat. Saya kan hanya sifatnya ya secara kewajiban moral memberikan pelayanan hukum yang Ibu perlukan, yang memang ada hal-hal yang terkait dengan masalah hukum yang Ibu hadapi kan. Iya. Oke lah kalau begitu nanti coba kita lihat. Coba abang nanti kalau ini. Iya. Iya, di jam istirahat kalau mau ini boleh Bang. Di luar jam. Nantilah kita lihat dulu Bu ya. Iya, oke Karena Bang. saya juga ini harus melihat kewajiban saya Bu sebagai nggak apa-apa. Negara. Iya, nggak apa-apa. Iya Bu. Iya, makasih. Nah, dalam video yang tadi teman-teman baru dengar 5 menit 29 detik itu bisa dilihat kan di situ di mana SES akhirnya ditagih oleh si Ibu Shirley untuk pengembalian. Nah, SES ini juga sebut nama-nama Jamwas. Amirianto, tadi dia sebut nama Amirianto. Amirianto itu adalah Jamwas, teman-teman. Ya, Jamwas itu bintang 3. Kalau di kepolisian setara dengan Irwasum. Jadi ini udah bintang-bintangnya semua nih yang ngurus nih. Gila ini duitnya ya. Jadi yang saya tahu nih 500 miliar nih, nggak tahu kalau mereka di luaran ada ngasih lagi ya. Nah, akhirnya kalau dia ada kasih ke Jamwas, dia tarik lagi nih. Intinya si SES ini mengembalikan total 500 miliar teman-teman ya. Terus diadakanlah perdamaian ya. Jadi ya teman-teman simpulkan sendiri ya. Simpulkan sendiri. Intinya kalau dari pengakuan dari si oknum kejaksaannya, mereka nggak mau ngaku lah terima suap ya. Sama kayak Fendi Sambo juga nggak mau ngaku ngebunuh si Brigadir J ya, tapi Joshua-nya mati di situ. Sama ini uangnya hilang, akhirnya si SES nggak mau ngaku ngambil, tapi dia mengembalikan nih 500 juta ya. Jadi ini buktinya teman-teman, ini gambarnya. Ini saya tayangkan di layar, teman-teman lihat, ini uangnya nih 500 juta yang diberikan oleh SES. Jadi SES mengembalikan uang ini ke
Ibu Shirley ya. Jadi ini bisa dilihat uangnya dikembalikan 500 juta dan dibikinlah di sini teman-teman surat perdamaian. Surat perdamaian bahwa sudah selesai semuanya ya. Di sini. Ini ada tanda tangannya juga di atas materai antara SES sama Ibu Shirley Kuganda. Jadi teman-teman, bukan hoax, bukan fitnah, ini kejadian nyata. Kejadian nyata, teman-teman lihat di mana pertemuan itu ada, di mana ini melibatkan jenderal-jenderal bintang. Teman-teman, ini hanya salah satu transaksi dari sekian banyak transaksi yang beredar. Yang kita ada buktinya satu nih. Ya, satu di sini nih. Nanti ada lagi yang lain teman-teman. Ini kan yang melibatkan jenderal bintang 2, bintang 3 kan teman-teman. Nanti saya ada lagi teman-teman yang melibatkan Kejari, teman-teman ya, Kajari, kepala kejaksaan. Ada yang melibatkan Kasipidum juga teman-teman ya. Juga nggak kalah seksi di situ. Jadi tidak heran dong kalau saya ada buktinya seperti ini, bukti penerimaan, bukti ketika dia membuai suruh orangnya masukin duit, itu ada, ya kan? Nah, kalau bukti ada, apakah bisa dibilang perkataan saya ini hoax, teman-teman? Ya. Dan ini teman-teman bisa lihat sendiri nih, ya kan? Sudah saya laporkan Jamwas dan karena viral, ya akhirnya SES ini dicopot teman-teman. Ya. Jadi ini udah pernah saya laporkan. Jadi ini berita real. Sudah disidang sama mereka dan sudah terbukti. Sudah terbukti ya. Tapi nama Jamwas disebut-sebut Amirianto, nama Jamwasnya disebut-sebut. Tapi yang ngidangin Jamwas juga. Ya kan lucu ya gitu ya. Lucu teman-teman ya. Inilah wajah Kejaksaan Republik Indonesia ya. Jadi kalau saya skeptik, kalau saya selalu bicarakan oknum di situ dan kalau saya ragu dengan komitmen atau video-video dari Jaksa Agung, tolong jangan heran. Karena kenapa? Jaksa Agung itu kan kalau ngomong kan enak ya kan, ngomong kan nggak pakai otak. Kenapa? Ngomong nggak pakai otak ya asal nyerocos. Hukum akan tajam ke atas.